Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Na'am, alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur kita berikan untuk Allah Azza wa Jal yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kaifa halukunna ayyuhat talibat. Semoga antunna dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah, pelajaran tauhid, yang mana ini adalah pelajaran yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari pelajaran ini kita akan tahu bagaimana perjalanan nanti di akhirat sana, bagaimana perjalanan kita di akhirat sana, untuk mempersiapkan diri tatkala kita menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Naam, kita tengah membahas tentang keabadian surga dan neraka. Keabadian surga dan neraka. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amat banyak yang membuktikan bahwa surga dan neraka itu kekal. Surga dan neraka itu abadi selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan dunia hanya sementara dan sangat sebentar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka tatkala melihat neraka jahanam di hadapan mata mereka, mereka mengira bahwa kehidupan dunia yang mereka jalani itu hanya selama waktu siang saja, waktu pagi, waktu siang ataupun waktu pagi yang sangat sebentar. Perhatikan, itulah hakikat surga, hakikat kehidupan atau bumi yang tempat kita tinggal sekarang, alam semesta, dan juga hakikat tentang surga dan neraka. Yang mana yang kita pilih? Apakah kehidupan yang sementara atau kehidupan yang abadi selama-lamanya? Kalaupun kita dalam keadaan sengsara di dunia ini, karena kalaupun, ya, bukan berarti harus demikian. Kalaupun kita hidup di dunia ini sengsara karena kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, kita merasa terkekang, kita merasa sulit, kita merasa sempit, namun ingatlah bahwa itu hanya sementara. Itu hanya sementara.
Dan bayangkan bagaimana nanti di akhirat antun akan hidup abadi selama-lamanya dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak ingin seperti itu? Tentu kita semua mau. Kalau kita mau, maka bersabarlah. Bersabarlah dengan kehidupan yang hanya sementara dan sebentar ini. Nabi SAW sampaikan bahwa umur umatnya itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Sangat sebentar. Maka dari itu bersabarlah. Itu sudah maksimal 60-70 dan hanya sedikit yang melampaui 60-70. Mungkin ada di antara kita yang hanya sampai 20 tahun. Waliyadzubillah. Mungkin ada yang sampai 30 tahun. Sangat sebentar. Belum lagi dipotong waktu tidurnya. Maka kapan ibadah kita perbanyak. Kapan kita belajar, kita perbanyak. Naam. Adapun yang kita bahas sekarang ini setelah kita selesai membahas di pertemuan kemarin tentang keabadian surga dan neraka berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang dalil tentang pembahasan berikutnya, yaitu mad dalil ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala fid daril akhirah. Apa dalil bahwasanya orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada kampung akhirat, di akhirat nanti? Apa dalilnya? Di sini disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. Jawabannya qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, seperti wajah antunna ketika mendapatkan hadiah yang antunna idam-idamkan. Mungkin seperti antunna pengen iPhone 12 misalnya, tiba-tiba ada yang berikan antunna hadiah iPhone 12, pasti wajah antunna akan berseri-seri seperti itu. Ataupun seperti seorang kekasih yang sedang menunggu kekasihnya datang untuk tatkala sudah lama menahan rindu, wajahnya akan berseri-seri menanti kekasihnya tersebut. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Seperti itu pula wajah-wajah orang mukmin pada saat itu. Ila rabbiha nadhirah. Ya, memandang Rabbnya. Wajah mereka berseri-seri tatkala memandang kepada Rabbnya. Permisalan yang kita sebutkan tadi hanya permisalan yang paling rendah. iPhone 12, apalah iPhone 12? Kekasih datang, sudah lama menahan rindu, apalah manusia. Ini yang kita pandang adalah Rabbul Alamin. Dan di dalam ayat ini jelas ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Rabb mereka. Bukti bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qiyamah. Di dalam surat lain qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Al-husna di sini ditafsirkan oleh ulama tafsir adalah surga. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna yaitu surga, wa ziyadah dan tambahannya. Ditafsirkan oleh para ulama, ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah azza wa jalla.
melihat wajah Allah azza wa jalla. Allahumma inna nas'aluka ru'yataka ya Allah fil akhirah. Allahumma ja'alna minal mu'minina an-nadhirina ilaika ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang mukmin yang melihat kepadamu ya Allah, melihat memandang wajahmu ya Allah. Itu kita minta kepada Allah. Wa qala ta'ala fil kuffar, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu akan terhalangi dari melihat Allah azza wa jalla. Enggak bisa mereka melihat Allah azza wa jalla. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah kepadanya. Mereka akan terhalangi dari melihat Allah azza wa jalla. Itu sungguh kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Ya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat melihat wajah Allah. Akan ada nanti di dalam hadis bagaimana nikmatnya melihat wajah Allah. Taib. Fa idza hujiba a'da'uhu lam yuhjab awliya'uhu. Maka apabila musuh-musuh Allah itu terhalangi, maka bagi wali-wali Allah tentu tidak akan terhalangi. Maksudnya mereka akan pasti melihat Allah azza wa jalla. Taib. Jadi jelas ayat pertama membuktikan bahwa orang-orang mukmin pada hari itu akan melihat Rabb mereka. Yang kedua, Allah sebutkan lagi balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan adalah surga, kemudian tambahannya yaitu apa? Melihat wajah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir bahwa mereka akan terhalangi dari melihat Allah. Ya. Kebalikannya tentu wali-wali Allah akan dapat melihat Allah azza wa jalla. Wa fi sahihain an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamar lailata 14. Ya. Ketika itu kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memandang ke bulan pada malam 14. Ya, tanggal 14. Faqal, beliau berkata, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Ya Allah, Allah Ta'ala perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan dapat melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri. Nabi katakan ini, kalian akan melihat kepada Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan, enggak akan himpit-himpitan, enggak akan terhalangi oleh orang lain dalam melihat Allah azza wa jalla di akhirat.
Jika kalian mampu untuk tidak terlewati dari salat sebelum terbitnya matahari, maksudnya salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar, faf'alu, maka kerjakanlah. Jangan terlewati, jangan tertidur, jangan terlalaikan dua salat yang agung ini, salat subuh dan salat asar. Wal'iyadu billah. Banyak kali di antara kita yang terlewat salat subuhnya dengan alasan apapun, baik karena dia capek atau karena dia tidur kemalaman, apalagi karena terlewatkan karena dia memang begadang ketika dekat subuh baru tidur. Na'udzubillah. Bagaimana dia bisa melihat wajah Allah yang nikmatnya luar biasa? Nikmat di dalam surga itu sudah luar biasa seluruhnya, yang sudah kita katakan malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Tidak ada pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik sedikit pun di hati orang. Itu kenikmatan di surga. Nah, gak bisa kita bayangkan kenikmatan di surga. Dan yang paling tinggi di antara kenikmatan tersebut adalah nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah agar dapat senantiasa menjaga salat subuh dan salat asar. Ya. Kita bangun di waktunya. Kita salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan bahwa kalian akan dapat melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi jelas orang-orang mukmin akan dapat melihat Rabb mereka. Wa qauluhu kama tarawna hadza ay ka ru'yatikum hadzal qamar. Maksud Nabi tadi kama tarawna hadza, seperti kalian melihat ini, maksudnya adalah seperti kalian melihat bulan ini. Ya, karena Jarir bin Abdullah ketika itu mengatakan fa nadhara ilal qamar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke bulan. Jadi bagaimana manusia melihat bulan di bumi ini? Apakah ada yang menghalangi mereka? Apakah mereka perlu berdesak-desakan? Tidak. Mereka yang di sana bisa melihat bulan, mereka yang di ujung bisa melihat bulan. Tinggal mereka lihat ke atas, mereka akan melihat bulan. Seperti itu nanti orang-orang mukmin melihat Rabb mereka di akhirat. Tashbihun lirru'yah birru'yah la lil mar'i bil mar'i. Perhatikan. Ini permisalan melihat dengan melihat. Ya. Melihat kita ke bulan, begitulah kita melihat pada Allah Azza wa Jalla. Bukan persamaan permisalan antara yang dilihat sama-sama seperti bulan, tidak. Maksudnya melihatnya seperti melihat kita itu sama seperti kita melihat bulan, bukan Allah seperti bulan, tidak. Itu maksudnya la lil mar'i bil mar'i, bukan seperti yang dilihat. Maksudnya apa? Yang dilihat Allah seperti yang dilihat bulan seperti, berarti Allah seperti bulan, tidak. Bukan itu. Maksudnya penglihatan kita ketika kita melihat ke bulan, kita tidak perlu berdesak-desakan, ipit-ipitan. Kita bisa melihat bulan di mana saja. Seperti itu. Kama anna qaulahu fi hadits takallama Allah Azza wa Jalla bil wahyi. Ya. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, takallama Allah Azza wa Jalla bil wahyi. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyunya. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi. Para malaikat memukul, mengepak-ngepakkan sayapnya.
khad'anan liqauli, tunduk terhadap perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, seperti rantai ala Safwan. Perhatikan apa maksudnya ini perumpamaannya ini seperti ini. Didengar itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Maksudnya suaranya permasalahannya. Wa hadza tashbihun lis-sama' bis-sama'. Mestinya pendengaran mereka. Persamaan antara pendengaran dengan pendengaran, bukan yang didengar. Ingat, ini permisalannya. Hadis yang di atas sama dengan hadis yang di bawah ini sama permisalannya. Para malaikat memukul-mukul sayap mereka, mengepak-empakkan sayap mereka, tunduk terhadap firman Allah Ta'ala seakan-akan ka'annahu silsilatun ala Safwan, seakan-akan suara tersebut seperti pendengaran mereka seperti bunyi gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Bukan yang didengar. La lil masmu' bil masmu', bukan yang didengar dengan yang didengar. Wa ta'ala Allah an yushbihahu fi dzatihi. Maha suci Allah dari diserupakan dalam zatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun terhadap zatnya, sedikit pun syai'un min khalqihi, sedikit pun dari makhluknya. Tanazzaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yahmil syai'un min kalamihi ala tashbih wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersih, jauh dari membawakan sesuatu dari perkataannya terhadap menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mungkin Nabi menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya umpama saja, perumpamaan saja, bukan menyerupakan. Wa huwa a'lamu al-khalqi billah, sedangkan dia adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Itu maksud Nabi kama tarawna hadza, seperti kalian melihat ini, maksudnya penglihatan orang sama saat ini nanti seperti yang di akhirat nanti, sama-sama penglihatan, bukan yang dilihat. Sama juga tadi hadisnya, malaikat mendengar perkataan Allah itu, wahyu Allah tersebut, pendengaran mereka seperti gemerincing besi rantai yang ditarik di atas batu rata. Bukan yang didengar, pendengaran mereka bukan yang didengar, sama seperti itu, enggak. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal tentang Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin ia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa fi hadithi Suhaib inda Muslim, dan hadis yang dibawakan oleh Suhaib di dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya?
fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Perhatikan. Nah, ini maksud Ustaz. Lalu akan disingkap dari mereka hijab, ya, hijab penghalang. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka tidak pernah merasakan diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb mereka azza wa jalla pada saat itu. Mereka merasa tidak pernah diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Ini. Jadi kenikmatan yang sudah begitu luar biasa di surga nanti, seakan-akan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat wajah Allah. Itu seperti itu. Saking nikmatnya melihat kepada wajah Allah, makanya senantiasa kita minta kepada Allah agar kita dapat melihat wajah Allah di akhirat. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, surga dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Wa fil bab ahadits kathiratun sahihatun sarihatun dzakarna minha fi syarhi sulamil wusul 45 haditsan an akthar min 30 sahabiyan, ya. Di dalam bab tentang ini melihat wajah Allah terdapat hadis-hadis yang sangat banyak lagi benar dan jelas telah kita sebutkan hadis-hadis tersebut di dalam syarah Sulamul Wusul, ya, sebanyak 45 hadisan, 45 hadis dari sahabat lebih dari 30 orang meriwayatkan hadis tersebut. Wa man radda dzalika faqad kadzdzaba bil kitab wa bima arsalallahu bihi rusulahu. Barang siapa yang menolak hadis-hadis tersebut, maka dia telah mendustai Al-Qur'an, menolak dalil-dalil di atas, melihat kepada wajah Allah. Kemudian ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan, dia telah mendustakan Al-Qur'an dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulnya yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Mereka telah mendustakan tersebut. Wa kana minal ladina qala Allah taala fihim, dan dia akan termasuk dari orang-orang yang Allah taala berfirman tentang mereka, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka dari Rabb mereka pada saat itu akan terhalangi, tidak dapat melihat Allah azza wa jalla kalau mereka tidak beriman tentang ini, bahwa mereka dapat melihat Allah jika mereka termasuk orang-orang mukmin. Nas'alullah taala al-afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah ampunan dan afiyah, wa an yarzuqana ladzatan nazar ila wajhihi, dan kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki kelezatan melihat kepada wajahnya nanti di akhirat. Allahumma amin. Semoga apa yang kita pelajari dapat difahami dan dapat direnungkan. Maka saat inilah kita bisa beramal, berbuat kebaikan agar nanti di akhirat kita dapat melihat pada wajah Allah azza wa jalla. Allahumma amin. Tayyib, Ustaz ingatkan bahwa kemungkinan pekan depan UTS. Tayyib, beberapa saat lagi UTS, maka insyaallah persiapkan diri antunna terhadap UTS. Naam. Adapun untuk UTS ini Ustadz yang akan buat soalnya. Untuk ujian akhir Ustadz Pinta yang akan buat soal. Enggak. Ini Ustadz dengan siapa ya? Akidah. Siapa guru akidah di kelas 11B? Intinya insyaallah kemungkinan Ustadz yang akan buat soal UTS. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairul jaza. Naam. Kalau ada yang bertanya-tanya ke Ustaz langsung di WA, enggak masalah. Kita tutup dengan doa kabar. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.